wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku hari ini? Mudah-mudahan kalian selalu sehat dan tetap semangat di masa pandemi seperti ini. Seperti biasa, kita berjumpa dalam kegiatan pembelajaran, bimbingan, dan konseling. Untuk pertemuan minggu yang lalu, kita sudah membahas tentang topik cara belajar yang efektif. Sebelum kita memulai topik yang baru hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa dengan mengucapkan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan bacaan basmalah kita bisa mengikuti kegiatan hari ini dari awal sampai akhir. Sebelum kita memulai topik hari ini, Ibu memiliki 3 buah gambar. Silakan kalian mengamatinya. Gambar pertama adalah gambar anak sedang belajar dengan suara yang keras. Gambar kedua adalah seorang anak dengan belajar melihat gambar atau ilustrasi. Gambar yang ketiga adalah seorang anak yang lebih menyukai belajar dengan objek yang nyata atau langsung. Apa yang kalian pikirkan dengan 3 gambar tadi? Ya, mungkin kalian berpikir bahwa itulah gaya belajar anak. Apa yang kalian pikirkan tentang 3 gambar tadi? Betul sekali, itu adalah 3 macam gaya belajar yang biasanya dilakukan oleh kalian sendiri. Jadi, pertemuan hari ini Ibu akan membahas tentang gaya belajar atau istilah lain yaitu learning style. Apa pengertian gaya belajar? Gaya belajar adalah karakteristik individu mengenai cara mengumpulkan informasi, menafsirkan, mengorganisasi, dan merespon informasi tersebut. Masing-masing dari kalian memiliki gaya belajar yang berbeda. Apa pentingnya kalau kalian mengenal gaya belajar? Tentu saja sangat penting. Dengan kalian mengenal gaya belajar kalian sendiri, maka belajar akan lebih efektif. Baik ketika kalian belajar sendiri atau individual, secara berkelompok, atau ketika berdiskusi. Baik ketika kalian di sekolah ataupun di lingkungan pekerjaan nanti kelak. Anak-anakku, tujuan pembelajaran hari ini yaitu agar kalian dapat memahami pengertian gaya belajar, jenisnya, dan juga kalian pun bisa mengenal gaya belajar kalian. Apapun macam gaya belajar yang kita kenal, yang pertama, gaya belajar auditori. Gaya belajar ini adalah gaya belajar yang banyak menggunakan indera pendengaran sebagai alat untuk menyerap informasi. Jenis ini mereka lebih senang mendengarkan informasi dari orang lain, senang membaca dengan keras, dan lebih mengingat apa yang didengar. Apakah kalian termasuk gaya belajar yang Ibu sebutkan tadi? Kalau bukan, inilah yang kedua. Yang kedua adalah gaya belajar visual. Gaya belajar visual adalah gaya belajar yang lebih banyak menggunakan indera penglihatan untuk menyerap informasi. Jenis ini lebih menyukai informasi berupa gambar atau ilustrasi. Bahkan mereka lebih mengingat apa yang dilihat daripada yang didengar. Terakhir, untuk jenis yang ketiga yaitu gaya belajar kinestetik. Gaya belajar kinestetik adalah gaya belajar yang lebih menekankan pada langsung praktek. Jenis ini lebih menyenangi mengerjakan praktek langsung. Biasanya mereka sulit untuk berdiam diri di tempat dan menyukai objek yang nyata. Apakah kalian sudah lebih mengenal gaya belajar kalian? Untuk lebih jelasnya, Ibu memiliki 3 buah angket. Silakan kalian untuk mengisinya
nanti. Adapun cara mengisinya, kalian bisa memberikan tanda checklist pada skor 3 jika pernyataan di samping itu sesuai dengan kebiasaan kalian. Skor 2 jika kalian ragu atau jarang kalian lakukan. Skor 1 jika tidak sesuai dengan kebiasaan kamu. Setelah kalian mengisi 3 angket tadi, nanti akan terlihat jumlah skor yang tertinggi dari masing-masing angket. Itulah gaya belajar kalian. Oke? Cukup jelas bukan? Kalau sudah, Ibu akhiri. Yang terpenting, Ibu berpesan kepada kalian, semua orang punya gaya belajar masing-masing. Dan kalian harus akui bahwa apapun gaya belajar kalian itu adalah kelebihan kalian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kalian mestinya untuk dioptimalkan. Ibu akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.